100 ml ini cukup buat 5 sampai 10 rumah ya, kalau tinggal kita masuk buat teman-teman yang kendaraannya dipakai buat nge-Grab atau Gojek. Bagus nih pakai fogging disinfektan ini kan, simple, cepat dan efektif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita jumpa lagi di vlog saya, Adi Solahuddin Ahmad. Oke, kemarin kita sudah bikin video mengenai fogging disinfektan, dan dari video itu ada yang nanya apa sih kelemahan dan kelebihan fogging disinfektan yang kemarin divideokan itu dengan yang sebelum-sebelumnya. Saya langsung datangkan ahlinya, pakarnya nih, Pak Bustomi, tetangga komplek. Nah, inilah yang memperkenalkan fogging disinfektan di Greenland. Oke, kita langsung aja ya dengan Pak Bustomi. Assalamualaikum Pak Bustomi. Ya, alhamdulillah sehat Pak. Iya. Kalau dibandingkan nih, kalau orang dengar fogging, orang istilahnya selalu kenalnya itu fogging nyamuk ya, yang bau, lengket, terus ya nggak enak lah, dan asapnya iritan ya. Jadi perbedaan prinsipnya adalah ini water base. Jadi artinya dia pembawanya itu sifatnya dia air. Jadi pembawanya ini dissolventnya adalah air. Sedangkan kalau yang fogging yang biasa dipakai di kompleks untuk BBD dan sebagainya itu adalah pembawanya itu solar. Kalau nggak solar, pertama ya bensin. Jadi bensin dipanaskan, kena coil, dia panas menguap. Nah, zat anti nyamuknya ikut larut. Jadi pelarutnya tuh gas, namanya aerosol kan istilahnya. Nah, untuk yang di kita itu, kita fog agentnya itu kita pakai yang organik. Jadi fog agentnya itu dari gliserol ya. Gliserol itu kalau kena asap, kalau kena panas dia juga berasap, tapi dia tidak berbau, dia tidak berbahaya bagi kita, dan sudah banyak diaplikasikan di beberapa teknologi. Fog dari oil base itu, solar itu memang sangat tebal, sehingga di sisi lain juga dia memang cukup toksik ya, jadi beracun buat makhluk hidup, hewan peliharaan. Ini yang kebanyakan orang ragu-ragu kalau mau kalau mau di fogging sampai dalam rumah, karena meninggalkan bekas, PR juga kan, begitu bau, dan mungkin kejadiannya membunuh pet ya, juga nggak baik buat bayi, bagi yang punya bayi. Kalau yang untuk yang kita gunakan ini, kita water base, jadi air menggunakan fog agent yang itu juga organik, jadi kita vegetable juga digunakan. Nanti dia akan menghasilkan fog yang hampir sama, tetapi dia gampang hilang Pak, bedanya. Jadi dia kena udara sedikit udah hilang. Yang kedua, dia juga menyebarkan disinfektannya jadi lebih efektif. Jadi range areanya, kalau Bapak mau disinfeksi satu gedung tuh, kalau pakai water base ini Pak ya. Water base ini bahannya apa sih Pak? Untuk ininya, bahan pembuat ininya, untuk zat aktifnya itu. Oke. Untuk zat aktifnya saat ini dari WHO sendiri ada 7 zat yang efektif menghasilkan shield pelindung dari virus corona. Dari 7 itu, yang paling familiar digunakan applicable itu adalah benzalkonium chloride yang kita gunakan, yang kedua alkohol. Untuk penggunaan alkohol ini konsentrasinya 70%, sehingga ketika kita bikin fog tentu akan berdampak buat mesin juga, karena mesinnya kan panas ya. Ketika kena alkohol yang rawan kebakar, dia akan berbahaya, sehingga kita gunakan yang benzalkonium chloride yang kita gunakan konsentrasinya cukup rendah, hanya 0,05 sampai 0,1%. Jadi dari 1 liter itu dia cuma 1 mili. Tetapi itu sudah sangat efektif dan terbukti membunuh jenis virus corona ini gitu. Nah, benzalkonium chloride itu kelebihannya lagi, dia tidak merusak metal, jadi nggak bikin karatan Pak. Yang kedua, dia juga benzalkonium chloride ini kalau kena tangan dia nggak iritan. Kalau alkohol mungkin orang masih ada sebagian orang. Jadi itu zat ini memang udah direkomendasikan ya sama WHO, dan sama sekali tidak ada alkoholnya Pak ya. Betul, kita tanpa alkohol. Oke teman-teman, ini sebuah insight yang menarik ya, mengenai
fogging disinfektan dengan benzalkonium chloride. Dia lebih dikenal dengan quaternary ammonium. Nah, itu malah pakai buat pertunjukan awalnya. Nah, ini menarik nih. Gimana nih ceritanya bisa dipakai jadi buat awal masalah ini kan sebenarnya kreativitas dari para peneliti juga sebelumnya sudah digunakan Pak. Jadi sebenarnya beberapa tahun sebelumnya ini udah digunakan buat disinfeksi rumah sakit Pak. Jadi untuk disinfeksi rumah sakit, ruangan-ruangan bekas operasi, terutama yang mungkin bekas isolasi. Sekarang banyak isolasi mandiri di rumah. Nah itu si coronavirus itu dia bisa dorman atau berbentuk dia bisa bertahan cukup lama di lantai, tembok, berbahan metal juga cukup lama. Tapi untuk berbahan yang kayak baju atau kardus dia mungkin hanya 1 hari. Tapi ya intinya tersebar merata sehingga kalau kita lap atau gimana pakai alkohol juga panjang, dilap satu-satu pakai itu. Makanya dengan fog tadi kan, fog itu memenuhi ruangan sehingga kita lebih hemat penggunaan itunya. Itu akhirnya digunakan oleh perusahaan-perusahaan disinfektor ya untuk jasa disinfeksi. Nah akhirnya kita pakai itu Pak. Saya pikir apa ya alatnya itu sebenarnya kok seperti itu, dan ini tulisannya bukan oil dan asapnya memang cepat hilang. Akhirnya saya kepikiran sepertinya itu alatnya itu seperti itu, alat pertunjukan smoke gun. Ternyata benar, jadi ada smoke gun. Dia prinsip kerjanya sama, coil juga dialirkan smoke agent tapi bukan solar. Smoke agent itu gliserol, nanti dia akan menghasilkan asap. Nah di saat yang bersamaan di liquid itu juga ada disinfektannya kita, yaitu benzalkonium chloride tadi. Ini banyak tersedia juga di toko online. Di kita juga biasanya bantu kalau mau untuk pengadaan ini. Tapi prinsipnya berbeda wattnya aja. Ada yang kecil seperti ini. Ini untuk keperluan disinfeksi rumah, apartemen cukup kayak ini, atau kantor kecil bisa. Ini 600 watt. Nah, untuk alat pemakaiannya tinggal kita masukin, colokin ininya. Di sini ada powernya, ada power positif ya, tinggal diklik aja. Jadi sudah nyala. Nah ini bagian yang ini kebetulan ada 2 jenis. Jadi ini yang manual ya. Jadi kalau manual prinsipnya kalau dia udah dicolokin dan ditunggu agak lama, nanti di sini akan seperti ini merah nyala. Nanti dia udah siap fog seperti itu. Nah nanti untuk yang ini cover power, dan ini adalah tangki kapasitas. Nah untuk yang jenis alat ini kapasitas sekali jalan running ini 100 mili. Jadi senyawanya nanti liquidnya dimasukin ke dalam sini. Ini liquidnya tinggal dibuka, ininya juga dimasukin. Tapi kalau dalam kondisi mau isi ulang kita matikan dulu ya. Jadi prinsipnya nanti kita tuang liquidnya. Jadi untuk perbandingan buat informasi berapa banyak sih penggunaannya gitu Pak Adi ya. Jadi jadi untuk penggunaannya itu berapa banyaknya itu 100 ml ini cukup buat 5-10 rumah ya. Kalau tinggal kita masukkan nanti liquidnya. Nah seperti itu. Nanti kita tutup. Dan jangan memasukkan disinfektan cair biasa ya. Itu bisa merusak mesin. Karena dia ada ini ya, foggernya, liquidnya. Oke. Nanti setelah diisi, kita boleh isi penuh. Kita nyalakan, kita tunggu ini yang manual ya. Tunggu merah, setelah nyala merah kita tinggal fog ke arah yang kita inginkan. Ini manual, jadi kita tinggal pencet. Pada saat dipencet dia akan nge-fog. Ini berapa? Untuk sekali shot gini, dia bisa 10 menitan ya, harusnya 8-10 menit ya. Bisa diatur Kak? Bisa diatur, lepas, kalau dilepas dia mati. Oh. Set ya gini. Tapi kalau yang satu lagi ada yang pakai remote, dia dari jauh. Jadi kalau mau fog dari jauh dia ada remote-nya agak. Ini bisa remote dari jarak sekitar 2-3 meter, bahkan sampai 5 meter masih bisa. Dia tinggal pencet, nanti dia juga seperti ini. Nah nanti setelah dia, karena dia untuk safety-nya, dia otomatis akan berhenti kalau heatnya sudah habis. Dia akan nyedot lagi dari sini dengan konsentrasi yang diinginkan. Nanti nunggu ininya merah lagi Pak. Jadi nanti dia akan mati. Nah, pada saat dia mati, kita nunggu sampai dia agak merah. Pas dia udah merah, nyala, agak masuk kayak gitu. Oke, jadi teman-teman pilihan zat yang untuk
disinfektan ini nggak main-main ya, ini sudah melalui suatu riset, suatu penelitian bertahun-tahun, sehingga ini yang dipilih adalah yang aman buat kesehatan kita juga. Nah ini kan terutama kalau misalkan di rumah itu ada anak bayi, ada orang tua gitu Pak ya. Sekarang bagaimana kalau misalkan di rumah kita ada bayi? Nah ini mungkin apa perlu kita pakai zat yang lain? Nah ini sebenarnya di sebagian warga kita, terutama pengurus lingkungan kita, ada yang memang sangat ingin kita menghasilkan sesuatu yang organik. Memang ada Pak, dan ada memang bisa digunakan. Ketika pun pakai yang tadi pun tetap aman, cuma mungkin kita menunggu dulu, kita keluar dulu. Tapi kalau yang kita mau tetap di dalam, foggingnya tetap beraktivitas secara normal, itu kita bisa pakai bahan yang 100% ya, kita bisa bilang bahwa itu herbal. Tapi dengan cara yang sama, di smoke agent. Jadi smoke agent itu sendiri kan kita glycerol alami ya, dari minyak tumbuhan. Tetap apa nih yang bisa menghasilkan antiviral yang sama, antivirusidal yang sama, antibakteri yang sama, tapi bisa kita produksi karena kan kita nggak punya daun eukaliptus, yang kita punya yang sekitar kita apa. Nah akhirnya kemarin kita sepakat dan kita riset, hasilnya lemongrass Pak. Jadi serai biasa itu lemongrass itu serai sebenarnya. Jadi kenapa disebut lemongrass? Karena akar-akaran yang memiliki aroma seperti lemon. Ada juga serai wangi, aromanya lebih cenderung ke jeruk, namanya citronella. Nah yang kita pakai ini lemongrass, yang memang terbukti selain ampuh buat nyamuk Pak. Jadi berdasarkan riset di situ, 90% dari nyamuk Aedes aegypti itu kalau in touch, kena kontak dengan gas itu mati Pak. Jadi ini bagus buat anti DBD juga. Yang kedua juga ternyata efektif buat coronavirus. Nah itu kita buat duluan di RT kita, banyak yang ini iseng, kita ekstrak sendiri lemongrassnya itu lewat destilasi. Nah nanti dapat minyaknya, lalu bagian hidrosol airnya dipakai buat pelarutnya. Nah itu ada sebagian rumah yang menggunakan itu. Nah kemarin rumahnya yang salah satu warga juga minta dibuatkan khusus. Nah itu kita buat juga. Cuman memang kalau dari segi harga itu agak sedikit berbeda. Kalau yang sebelumnya kan karena bahannya lebih mudah. Itu aja soalnya. Jadi nah ini sekarang kapan sih waktu terbaik kita untuk pengasapan atau fogging dengan disinfektan yang fogger ini? Jadi sebenarnya prinsipnya bergantung dari ini Pak, bergantung dari seberapa sering kemungkinan terpapar virus ini. Kalau dia tempat yang sangat sering dikunjungi seperti shelter, terminal atau apa, itu harus sering. Dan itu tidak hanya itu, mungkin akan ekstra. Jadi selain dia di gas, dia juga bisa di wipe untuk tempat-tempat yang sering dipegang, sering disentuh dan sebagainya. Tapi kalau untuk rumah, sebenarnya yang menjadi masalah kan dia orang dari luar, entah itu dari klaster kantor ya, dari kantor atau di perjalanan. Nah yang penting selama dia sebelum masuk ke rumah dia disinfeksi diri dulu, mandi dan seterusnya, pakaiannya dipisahkan, mungkin akan menghindari itu. Tapi katakanlah untuk berjaga-jaga, efektivitas zat yang sudah diaplikasikan itu paling nggak sebenarnya 36 jam itu bisa memproteksi. Jadi dia jadi ada inhibitornya juga Pak. Jadi selain dia killer, dia bersifat inhibit untuk pertumbuhan bakteri baru. Plus kalau ada virus dia bisa memproteksi. Tapi untuk kondisi sebaiknya kalau di lingkungan ya tergantung warga ya. Satu, kalau di kita sih kebetulan pengurus RT kita punya yang rutin, mungkin karena alatnya sudah sendiri, liquidnya bikin sendiri, dan kita juga bekerja sama buat lingkungan lain yang mau kerjasama bisa kontak untuk kita supply liquidnya sesuai setting di lingkungannya. Tapi kita rutinnya mungkin seminggu sekali untuk di fogging atau 2 minggu sekali nanti. Tapi kalau ada warga yang katakanlah membutuhkan karena merasa baru dari luar kota atau dia baru ada anaknya yang atau keluarganya yang bersin atau gimana, itu biasanya kita dipanggil, nanti tinggal kita bantu, kita ada operator datang ke rumahnya untuk internal di rumah tersebut. Pengguna selain di perumahan ini di mana aja yang biasa? Kalau untuk saat ini yang banyak permintaan itu adalah untuk mobil Pak. Jadi disinfeksi kendaraan-kendaraan yang disewa
makan, rental, Oh, di mobil ya? bongkar, Grab, ya, mobil-mobil itu karena dia kan setiap hari menerima mungkin ya, kadang-kadang dia mengantar pasien dan seperti apa, jadi mereka itu intens, mungkin 2 hari sekali harus cukup. Kalau untuk kantor ya itu juga kalau selagi dia masih aktif Ada yang WFO, tadi ya barber, ada tahu proses aja itu. dia itu. Dan ini kan prosesnya nggak lama Pak, nggak kayak pembersihan gedung yang cukup lama. Ini kan Ini ada orang nih, rumahnya mungkin sekitar 8 menit ya sudah selesai. Jadi cepat prosesnya. Nah, itu kan kalau kita lihat ya Pak ya, Oh, sekali karena semprot itu vektor. mungkin nggak sampai berapa menit ya. Betul betul. Mas. Itu berapa mililiter sekali semprotan itu? Oh, ini kandungan itu. Kandungan cairan itu. Jadi kalau untuk Kurang lagi dah, powder dalam bentuk misting ini, bentuk ada apa vektor. gas ini, Kurang. prinsipnya Namanya juga vektor. 0,05 sampai 0,1% itu nggak kurang akan diamond. terbagi Itu ke nggak dalam kurang berapa diamond. banyak zat yang terfog ya. Jadi kalau prinsipnya bedanya kalau yang sebelumnya kan dari air, jadi dia berapa dalam 1 liter ini berapa kandungannya. Kalau dia hitungannya per aerosolnya, per gasnya. Jadi ya sama. Kalau hitungannya 0,05% berarti dia hanya 0,5 mili dalam 1 liter. Jadi itu sedikit sekali. Tapi konsentrasi yang sedikit itu sudah efektif berdasarkan riset untuk ID membunuh. kamu berapa? Sedangkan kalau untuk alkohol, apa namanya isopropanol dan yang lainnya itu harus Nomor telepon apa? minimum 60%. Nggak usah pakai nomor telepon. Nah, ini buat teman-teman yang kendaraannya dipakai buat nge-Grab atau Gojek. 5 menit 1. Bagus nih pakai fogging disinfektan ini kan, simple, cepat dan efektif ya. Ya, dan dia nggak ngerusak logam juga, nggak ngerusak bahan kulit karena dia bukan asam Pak. Kan ada yang pakai dulu pakai hipoklorit ya, pakai clean gitu-gitu. Nah itu Rusak ya. merusak kulit karena dia acid ya, walaupun low acid tapi dia masuknya acid. Kalau ini dia bukan acid dia.